adik-adik. Halo Kak Loren. Halo Kakak Rini. Iya, selamat berjumpa kembali adik-adik pada pagi hari ini dalam ibadah sekolah minggu PAUD Wasuponda tanggal 27 Juni 2021. Nah, adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya pagi ini? Kak Loren, apa kabarnya? Yang pastinya luar biasa. Luar biasa. Kakak juga berharap adik-adik yang ada di rumah kabarnya luar biasa. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan beribadah sekolah minggu. Yang ada di rumah, ingat ya, kalau kita beribadah, kita harus duduk yang tenang, mempersiapkan diri kita untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, adik-adik yang di rumah, kakak ajak semuanya untuk berdiri. Kita puji muliakan nama Tuhan. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Dengan gerakannya ya, Kakak Loren, dengan gerakannya. Semuanya senang, semua bersuka, ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah, adik-adik yang di rumah, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, pagi ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggumu datang tunduk kepala mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan, di mana di pagi ini Tuhan sudah membangunkan kami dari tidur kami. Kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru dan kesehatan yang baru. Dan pagi ini Tuhan kembali mengingatkan kami untuk datang beribadah kepadamu. Pimpin dan sertai ibadah kami Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, namun kami percaya Tuhan tetap hadir dalam ibadah kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, pimpin sertai ibadah kami dari awal hingga selesainya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita kembali puji muliakan nama Tuhan dengan lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Ada gerakannya ya Kak Loren? Iya, mari kita bergoyang bersama. Iya, kita bergerak bersama memuji memuliakan nama Tuhan. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Silakan duduk adik-adik. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Kakak Loren, Iya. kita kembali ingatkan adik-adik, minggu lalu kan adik-adik ikut ibadah sekolah minggu. Iya. Kakak mau tanya, siapa yang melayani pelayan firman minggu lalu? Ada yang ingat enggak? Siapa ya? Kakak Loren ingat enggak? Ingat pastinya. Oh ya, luar biasa. Siapa? Adik-adik di rumah tahu? Masih ingat? Wah, luar biasa, semuanya masih ingat. Kakak Melvi. Ya, Kakak Melvi bercerita dalam Alkitab perjanjian apa? Perjanjian apa Kakak Loren? Perjanjian apa? Perjanjian Perjanjian baru. Nah, luar biasa adik-adik masih ingat. Perjanjian baru, pembacaannya terdapat di mana? Kisah Para Rasul 8 ayat 4
sampai dengan ayat yang ke 25. Nah, pasti adik-adik di rumah menghafal untuk minggu ini. Ayat hafalan sudah dikasih kakak Melvi. Nah, kakak percaya semua adik-adik pasti menghafal. Ya kakak Loren? Iya, betul sekali. Nah, sekarang kita persilakan adik-adik untuk menghafal ya kakak Loren. Iya. Ya silakan adik-adik yang menghafal. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Amin. Ya, luar biasa. Semua adik-adik di rumah menghafal. Nah, setelah adik-adik selesai menghafal, apa lagi kakak Loren? Kita akan Ya, masuk di dalam cerita yang baru untuk minggu ini. ya. Iya, tapi sebelumnya kita bersama-sama kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, Alkitab, buku terindah. Kita gerakan bersama-sama ya, kita dengarkan musiknya. Sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Ya, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa meminta kekuatan Roh Kudus kepada Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak sekolah minggumu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini akan dibawakan oleh teman kita. Mari kita dengarkan dengan duduk yang manis. Kita dengarkan teman kita membacakan firman Tuhan kepada kita. Pembacaan kita saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar, dan kepada ia perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?
Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibaca itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba yang dibawa ke pembantaian, yang seperti anak yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikian ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak dapat melihat lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai tiba di Kaisarea. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih kepada adik Sira yang sudah membacakan Alkitab untuk kita semua. Nah, adik-adik, kakak mau menanyakan satu hal untuk adik-adik semuanya. Pernah tidak ketika adik-adik membaca Alkitab, lalu adik-adik sendiri tidak paham apa yang adik-adik baca atau kurang mengerti isi Alkitab? Ada? Iya, pasti ada, dan kakak pun pernah mengalami seperti itu. Ketika kakak masih seumuran adik-adik, kakak masih kecil. Ketika kakak membaca Alkitab, membuka firman Tuhan, ada bagian dari isi Alkitab yang kakak kurang pahami. Begitupun cerita kita hari ini. Ternyata ada seseorang yang belum mengenal Tuhan Yesus dan dia sangat penasaran dan membaca kitab Nabi. Tapi dia sama sekali tidak mengerti karena tidak ada orang yang menjelaskan apa maksud dari Alkitab itu. Cerita kita hari ini masih berkaitan dengan cerita minggu lalu, mengisahkan tentang tokoh yang berinisial F. Kira-kira siapa? Adik-adik masih ingat? Siapa itu? Ya, benar. Dia adalah Filipus. Bagaimana kisah Filipus? Mari bersama-sama kita lihat video berikut ini. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang
dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." jawabnya, Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Nah, bagaimana adik-adik sudah mendengarkan dan menyaksikan video yang baru saja diputarkan untuk kalian? Ya, kalau sudah dengarkan, kakak akan menyampaikan ringkasan dari video yang baru saja kita dengar. Nah, adik-adik, seorang yang bernama Filipus. Suatu hari malaikat menghampiri Filipus atas perintah Tuhan. Malaikat ini mengatakan, "Pergilah ke daerah Yerusalem menuju ke Gaza. Dan di situ kamu akan bertemu dengan seseorang." Apakah Filipus ini menyetujui atau menolak? Adik-adik, ternyata Filipus menyetujui. Karena ini adalah perintah dari Tuhan Yesus. Meskipun Filipus pada saat itu dalam keadaan yang sungguh letih, karena dia baru saja menyampaikan firman Tuhan di sekitar daerah Samaria itu, tetapi karena Tuhan yang memerintahkan Filipus untuk pergi, saat itu juga Filipus segera berangkat. Adik-adik, Filipus lalu berjalan, dia menyusuri sekitar jalan itu yang sangat sunyi. Tiba-tiba di pertengahan jalan ada suara kereta. Dan di dalam kereta itu ada seseorang yang berasal dari Etiopia. Nah, adik-adik, seketika itu juga
Filipus mendengar ada suara yang datang kepadanya dan lalu berkata, "Filipus, dekatilah orang itu dan beritakanlah Injil kepada orang itu." Lalu Filipus kemudian segera mendekat kepada orang itu. Nah, orang itu adik-adik sementara membaca kitab Nabi Yesaya. Adik-adik, orang itu, bapak itu adalah berkulit hitam karena dia berasal dari negeri Ethiopia. Adalah mereka yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Tapi bapak ini yang berasal dari Ethiopia mau untuk belajar firman Tuhan. Meskipun dia belum mengerti. Dari situ adik-adik, Filipus kemudian bertanya kepada orang itu, bapak itu. Dia mengatakan, "Apakah kamu mengerti apa yang kamu baca?" Dan jawab bapak itu, "Bagaimana saya mengerti? Karena tidak ada yang menjelaskan kitab itu." Lalu Filipus kemudian menjelaskan tentang firman Tuhan kepada orang itu, kepada bapak itu. Dia mengatakan bahwa Tuhan adalah Sang Juru Selamat. Dia adalah Mesias dan dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat itu juga bapak dari Ethiopia ini benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia melihat dari kejauhan bahwa di situ ada sungai. Dia mengatakan, "Aku mau dibaptis saat ini juga." Dan Filipus lalu membaptis bapak dari Ethiopia ini. Dan seketika itu juga Filipus lalu menghilang setelah dia memberitakan Injil kepada bapak Ethiopia ini. Bapak ini sangat merasa senang, sangat merasa bersyukur karena dia sudah mengenal Tuhan Yesus, dia sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya, dan dia sudah dibaptis atas nama Tuhan Yesus. Dia sekarang menjadi pengikut Kristus yang sejati. Nah, adik-adikku, melalui kisah Filipus dengan bapak dari Ethiopia ini, kira-kira apa yang menjadi tujuan dari cerita ini untuk kita semua? Yaitu adik-adik, ya, yang pertama adalah kita harus memiliki ketaatan sama seperti Filipus. Andai saja adik-adik pada saat itu Filipus tidak mendengarkan perintah Tuhan, andai saja pada saat itu Filipus menolak untuk pergi segera, dia mungkin tidak menemukan bapak itu, karena bapak itu mungkin sudah pergi dari tempat itu. Tetapi karena Tuhan tahu waktu yang tepat, maka Tuhan memerintahkan Filipus untuk segera pergi, dan Filipus taat pada perintah Tuhan. Apakah adik-adik semua sudah taat pada perintah Tuhan? Bagaimana adik-adik? Atau masih ada adik-adik yang tidak taat sama perintah Tuhan? Contohnya bagaimana, Kak? Oke, contohnya mungkin masih ada adik-adik yang belum taat sama orang tuanya. Ya, karena orang tua adalah wakil Allah di dunia ini untuk mendidik, membimbing kita semua. Oleh karena itu, jikalau kita mau taat pada Tuhan Yesus, kita juga harus taat pada orang tua kita.
Mulai sekarang adik-adik, kalau adik-adik masih belum taat sama orang tua, hari ini juga Tuhan Yesus bilang adik-adik harus taat sama orang tua dan Tuhan Yesus. Yang kedua adik-adik, apa itu? Yang kedua adalah, sudahkah kita menerima Tuhan Yesus dengan segenap hati kita? Atau masih ada di antara kita, bahkan mungkin kakak-kakak pembimbing sekolah minggu yang belum menerima Tuhan Yesus sepenuhnya di dalam hati? Ya, saat ini adik-adik, mari kita belajar bersama untuk menerima Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita. Yang ketiga adik-adik adalah berani untuk memberitakan firman Tuhan. Sebagaimana Filipus berani untuk pergi, meskipun itu tempatnya jauh, meskipun itu tempatnya mungkin sangat sulit bagi dia, tapi atas pertolongan Tuhan, Filipus mampu melakukan semuanya itu. Adik-adik tidak perlu loh saat ini mau pergi ke kota lain mungkin untuk memberitakan firman Tuhan, atau di jalan berteriak, "Woi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus juru selamat kita." Apakah seperti itu? Tidak adik-adik, bukan seperti itu. Maksudnya adalah kita mulai dari keluarga kita. Mungkin masih ada saudara adik-adik, orang tua adik-adik, tante, om, kakek, nenek yang mungkin belum menerima Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Adik-adik harus mengatakan dengan berani bahwa satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita adalah hanya Tuhan Yesus. Kalau adik-adik bertemu dengan teman-teman adik-adik, entah itu secara langsung atau lewat media sosial, adik-adik harus berani untuk mengakui bahwa Tuhan adalah juru selamat adik-adik, bahkan kakak sekalian. Oke? Iya. Adik-adikku, demikianlah firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kita saat hari yang sangat indah ini. Semoga firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Kita boleh memiliki jiwa-jiwa pemberani seperti Filipus. Baik, adik-adik yang terkasih, setelah kita bersama-sama memahami cerita hari ini, ada ayat hafalan untuk kita hafalkan minggu depan. Ayat hafalannya kita buka kembali Alkitab kita dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 adalah ayat hafalan kita di minggu depan. Kita bersama-sama baca ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wah, luar biasa ayat Alkitab yang akan menjadi renungan kita yang adik-adik harus hafalkan di rumah. Jadi firman Tuhan ini memiliki tujuan, kita harus memberitakan firman Tuhan sama seperti Filipus. Adik-adik janji ya sama kakak minggu depan harus menghafal ayat hafalan ini. Oke adik-adik, saat ini kita akan mau berdoa syafaat. Tutup Alkitabnya kembali, kita siapkan hati kita. Adik-adik lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa syafaat. Kita berdoa. Sungguh indah firman-Mu Tuhan
yang telah diperdengarkan kepada kami hari ini. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang berani seperti Filipus. Bapa, saat ini dengan penuh kerendahan hati, kami mau menyampaikan permohonan kami kepada Tuhan. Tetapi sebelum itu ya Tuhan, kami tahu bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang kami buat selama ini yang tidak menyenangkan hati Tuhan, hati orang tua kami, hati sesama kami. Tuhan tolong ampuni kami dan layakkan kami ya Tuhan untuk menyampaikan permohonan kami kepadamu. Kami memohon kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan yang asalnya daripada Tuhan akan selalu menaungi kehidupan kami. Sehingga damai sejahtera selalu kami rasakan untuk menjalani hari-hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggumu dalam kehidupan pendidikan mereka, sekiranya mereka selalu dikuatkan untuk menjalani proses pendidikan yang mereka tempuh. Dan biarlah ya Tuhan, masa depan selalu ada dalam genggaman Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk orang tua kami dalam keseharian mereka, dalam pekerjaan yang Tuhan telah berikan bagi mereka. Kiranya mereka boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab yang penuh, dengan penuh sukacita, agar nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Dan dari dalamnya kami boleh menikmati berkat yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Bapa, kami berdoa untuk seluruh kakak-kakak pembimbing dimanapun mereka berada. Tuhan selalu senantiasa kuatkan, memberikan sukacita, bahkan semangat, supaya mereka selalu setia untuk mengangkat pelayanan bersama-sama. Bapa yang ada dalam sorga, sesaat yang lalu ya Tuhan, kami telah memberikan korban persembahan kami kepadamu. Sekiranya Engkau memberkati persembahan ini agar berguna bagi kategorial sekolah minggu Pokwas Ponda, kami boleh pakai ya Tuhan untuk menunjang pelayanan kami di jemaat ini. Bapa, inilah seluruh doa kami, inilah seluruh harapan yang kami sampaikan kepadamu. Engkau tahu ya Tuhan, bahwa pergumulan yang sedang kami alami saat ini adalah kami masih berhadapan dengan virus corona. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan kami jauh lebih kuat daripada virus ini. Kami memohon ya Tuhan, semoga Tuhan memberikan kami tubuh yang sehat, yang kuat, sehingga kami boleh melawan virus ini, dan suatu saat kami berharap bahwa virus ini segera hilang dari muka bumi. Bapa, inilah seluruh doa dan permohonan kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, persembahannya dilipat yang rapi, dimasukkan di amplop, nanti dikasih kakak pembimbing, ya. Ya,
Untuk mengiringi persembahan kita puji muliakan nama Tuhan dengan lagu Segala milikku ku terima dari Tuhan, ya. Segala milikku ku terima dari Bapa, badan dan jiwa diberikan olehnya. Segala hidupku, hormat dan puji syukur ku berikan padanya untuk selama-lamanya. Senang-senang hatiku bersenang, senang-senang sampai selamanya. Ku ikut Tuhan selalu, ku serahkan hidupku, bila ku pandang Yesus senang hatiku. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita di pagi ini, kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita puji muliakan nama Tuhan dengan lagu Kamu Akan Menerima Kuasa. Kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menerima kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku di Wasubonda, Sulawesi dan seluruh Indonesia, sampai ke ujung bumi. Mengakhiri ibadah kita akan menutup dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ibadah kami hari ini boleh Engkau berkati. Berkati kami semua. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk kembali adik-adik. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Dan untuk adik-adik, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Jika adik-adik hendak bepergian, tetap menggunakan masker. Ya, dimanapun kita berada, mari kita tetap menjaga diri, jaga diri bersama dengan keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, selamat pagi, dadah.